Nah, ini adalah salah satu contoh sempurna bagaimana kejadian beberapa minggu yang lalu ketika tanaman cabai rawit saya terserang penyakit keriting yang disebabkan oleh dua hama, sahabat. Bahkan sempat diserang oleh dua hama, yaitu kutu putih, kemudian juga tungau seperti itu. Nah, kebetulan cabai rawit ini bukan berada di kebun, sahabat ya. Jadi ini berada di areal rumah saya. Jadi cabai rawit ini terserang dua hama saat itu, yaitu hama kutu putih dan hama tungau. Nah, kemudian saat itu saya sempat berpikir untuk menggunakan cairan cuci piring untuk membersihkan kutu putih, kemudian untuk membuat melemahkan juga tungau seperti itu. Akan tetapi ketika saya mencoba untuk tanpa menggunakan deterjen, hasilnya cukup menggembirakan, sahabat. Jadi pada saat itu saya hanya menggunakan air perasan jeruk nipis yang saya campurkan dengan air. Kemudian saya semprotkan rutin setiap jam 10 pagi. Karena apa? Karena adalah waktu yang baik, karena beberapa jam kemudian sinar terik matahari atau panas sinar matahari akan membantu musnahnya kutu putih yang ada di daun ini, sahabat. Jadi ketika itu saya semprotkan dengan larutan dari jeruk nipis saja. Nah, fungsinya adalah apa, sahabat? Karena kutu putih itu dilindungi oleh zat lilin, sahabat. Cairan lilin padat yang melindungi bagian tubuh mereka, sehingga mereka bisa terlindungi dari sinar matahari yang panas dan terik. Karena mereka ini sebenarnya makhluk yang sangat lemah terhadap sinar matahari. Nah, ketika sahabat menggunakan air deterjen, sebenarnya sahabat itu sedang mencuci dari cairan lilin yang ada di luar tubuh dari kutu putih. Kemudian zat lilin itu luntur, dan ketika kena sinar matahari di jam 12 sampai jam 1 siang, mereka akan mati seperti itu. Nah, fungsi yang sama ternyata dapat kita peroleh dari air jeruk nipis ini, sahabat. Ternyata jeruk nipis itu bisa meluruhkan yang namanya lapisan lemak. Nah, zat lilin ini ternyata mengandung ikatan lemak, sehingga jeruk nipis sangat efektif untuk meluruhkan juga zat lilin yang ada di dalam kutu putih ini. Seperti itu, sahabat. Jadi luar biasa sekali alam ini, bukan? Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Nah, ketika saya rutin menyemprotkannya, sahabat bisa lihat. Nah, ini adalah pucuk-pucuk yang sudah segar, sahabat, tumbuh dengan baik lagi. Dulunya ini parah banget, sahabat. Tapi saya tidak sempat record. Sekarang saya sengaja tidak buang daun yang keriting seperti ini. Seharusnya memang saya buang, kan, tapi saya biarkan saja. Dan ini tidak akan menular, sahabat. Ini bukan penyakit menular. Daun ini keriting karena daun ini telah dihisap unsur haranya, sehingga daun yang kehilangan unsur hara itu akan keriting seperti itu, sahabat. Nah, ini buktinya yang sudah sembuh. Semudah ini, bukan? Nah, organik itu sebenarnya tidak seribet yang sahabat pikirkan, tidak semahal yang sahabat juga pikirkan. Jadi ketika sahabat mulai untuk rutin menonton dari video dari Bali Organik TV, maka cara pandang sahabat terhadap pestisida dan pupuk itu akan berubah. Kalau dulu kita melihat pupuk pestisida sebagai sebuah produk, nah seperti itu. Nah, sekarang kita melihat pupuk dan pestisida sebagai bahan organik. Jadi bukan lagi kita melihat pupuk dan pestisida sebagai sebuah produk. Karena dari dulu pikiran itu otomatis, Pak, tolong dipupuk. Nah, kita sudah berpikir, oh iya, pupuk itu ini. Perangkat beli. Nah, sekarang ketika kita sudah merubah pola pikir mengenai atau cara pandang mengenai pupuk adalah bukan sebagai produk, akan tapi sebagai bahan organik yang tersedia. Cukup kita gunakan bahan organik untuk ke tumbuhan tanaman yang juga organik. Nah, kemudian di bawahnya ini menarik sekali, sahabat. Nah, di bawah dari tanaman cabai ini batang cabainya. Di sini sahabat bisa lihat, di sini ada tanah, tapi teksturnya sangat khas. Nah, ini adalah cirikan bahwa di sini banyak cacing tanah yang membuang kotorannya, sahabat. Jadi sahabat bisa lihat seperti ini teksturnya. Ini ciri khas bahwa di media ini, di tanah ini kaya akan cacing tanah. Nah, akan tetapi, nah ini lucunya, beberapa sahabat parno dengan cacing tanah karena mungkin membaca atau melihat video mengenai efek negatif dari cacing tanah. Nah, saya akan beritahu di sini, sahabat ya, agar tidak makin banyak yang parnoan gitu dengan cacing tanah. Saya akan jelaskan mengenai cacing tanah serta bagaimana cara kita menyikapi fenomena cacing tanah ini yang serba kontradiksi. Satu pihak mengatakan cacing tanah itu bagus, satu pihak mengatakan cacing tanah itu justru merugikan tanaman. Nah, bagaimana cara kita untuk bijaksana melihat mengenai cacing tanah ini? Nah, mengapa cacing tanah ini jadi perhatian khusus saya, sahabat? Saya benar-benar sekarang mau kembali men-share
apa yang saya temukan ketika saya mempelajari cacing tanah ini. Jadi sahabat, banyak sahabat yang ketakutan akan terlalu meledaknya populasi cacing tanah di musim hujan ini. Di musim hujan sahabat, memang cacing tanah ini akan mengalami peningkatan populasi. Nah, cacing tanah ini sahabat, sebenarnya yang mereka konsumsi adalah bahan-bahan organik yang mengalami pembusukan sahabat ya. Jadi di sini apabila ada sahabat yang ketakutan cacing tanah akan mengkonsumsi atau memakan akar sahabat yang segar seperti itu, saya bisa pastikan bahwa sebenarnya kejadian seperti ini sangat langka sahabat. Mungkin memang benar ada, akan tapi sangat langka. Karena pada hakikatnya cacing tanah ini adalah salah satu makhluk yang merupakan makhluk yang membantu proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah. Cara kerja mereka adalah dengan memakan akar tanaman mungkin tapi yang sudah membusuk sahabat. Juga bahan-bahan organik lainnya yang sudah membusuk. Dan cacing ini juga, beberapa jenis cacing juga suka memakan jenis makhluk kecil misalkan seperti nematoda, protozoa, rotifera, dan bakteri lainnya yang ada di dalam tanah. Nah sahabat, kalau sudah begini, kita jadi tahu bahwa sebenarnya kemungkinan dari efek negatif cacing tanah itu memang ada, akan tetapi di sini lebih banyak efek positif bagi tanah. Nah, jika sahabat masih takut, sahabat bisa buktikan sendiri nanti ketika ada tanaman sahabat yang mungkin di bawahnya ada cacing tanah, sahabat bisa biarkan saja, kemudian sahabat bisa berikan kompos-kompos bahan organik lainnya di dalam tanah, dan saya yakin ketika bahan organik yang melimpah masih ada, maka cacing tanah ini tidak akan memakan akar dari tanaman kita sahabat. Jadi bahkan di sini proses dekomposisi bahan organik di dalam media tanam kita akan menjadi lebih cepat sahabat. 5 tahun saya berkebun, 5 tahun saya berkebun full organik ya. Kalau untuk berkebun sendiri saya sudah dari kecil, akan tetapi ketika kecil saya belum mengerti, belum bisa membedakan antara ini organik atau tidak seperti itu. Tapi yang full organik itu sudah sekitar 5 tahun, mungkin lebih. Nah, selama itu saya sering melihat populasi cacing tanah yang meledak seperti itu. Sudah biasa bagi saya. Dan saya tidak pernah berpikir untuk bagaimana cara saya mengurangi populasi. Akan tetapi saya di sini bagaimana cara saya agar populasi yang meledak ini tidak sampai merugikan. Jadi saya sediakan makanannya terus. Jadi jangan sampai mereka kelaparan dan mereka memakan apa yang seharusnya mereka tidak makan. Misalkan seperti akar tanaman yang masih sehat, sesuatu yang sebenarnya mereka itu kurang berminat ke sana, karena sekali lagi saya tekankan di sini cacing tanah memakan kompos atau memakan bahan organik yang sudah mengalami pembusukan. Oke, dan satu hal lagi, ini yang saya pernah baca beberapa tahun yang lalu sahabat ya. Jadi ada artikel yang menurut saya agak lucu seperti itu. Jadi di sana dikatakan bahwa kita bisa membasmi bakteri merugikan atau bahkan cacing tanah dengan menggunakan cairan seperti ini, pencuci piring seperti ini, sahabat. Jadi di sana dikatakan kita mencampurkan dengan air kemudian kita siramkan, maka bakteri-bakteri yang merugikan dari di tanah ini, di media ini akan mati seperti itu. Nah, begini sahabat. Jadi sahabat, apabila sahabat memberikan cairan pencuci piring seperti ini ke dalam media sahabat ya, apalagi media ini kan sangat terbatas, jadi dibatasi oleh pot atau polybag. Nah, ketika sahabat mengucorkannya sahabat, yang pertama di dalam media itu akan terjadi kematian populasi dari bakteri di sini bakterinya itu sahabat ya. Jadi deterjen ini tidak bisa memilih membunuh bakteri baik kemudian membunuh bakteri jahat kemudian membiarkan bakteri baik itu hidup, seperti itu nggak bisa, karena susunan protein mereka, atau saya sederhanakan aja bagaimana wujud mereka, wujud bakteri itu sama sahabat. Jadi ketika salah satu bakteri jahat ini mati akibat dari pemberian deterjen, maka bakteri baik pun akan mati. Jadi bukan berarti ketika bakteri jahat itu terkena cairan deterjen kemudian mati karena racun, kemudian bakteri baik itu akan melihat sambil ketawa-ketawa gitu, kasihan deh lu mati gitu. Enggak, jadi bakteri baik pun akan ikut mati sahabat, seperti itu. Sehingga ini akan mengurangi populasi dari bakteri baik yang ada di dalam media kita sahabat. Bakteri baik itu artinya dia bakteri yang mampu membantu proses dekomposisi dari bahan organik yang ada di dalam
wadah ini, di dalam pot ini sahabat, seperti itu. Begitu juga dengan mengurangi cacing tanah, populasi cacing tanah dalam media yang ada di dalam pot ini. Saya rasa juga itu terdengar bagi saya, menurut saya itu agak gimana gitu. Karena apa? Karena ketika kita menyiramkan deterjen mungkin seperti itu, nah di sini akan tertinggal residu sahabat. Nah, apa pengertian residu bagi sahabat kemarin yang belum mengerti sempat apa itu residu Pak? Residu itu adalah senyawa anorganik yang tertinggal, tersisa atau mengkontaminasi media atau bahan organik yang ada di dalam pot ini sahabat. Jadi dia tertinggal, nggak sesederhana yang kita kira. Kita kasih kemudian udah nggak ada efek seperti itu, tapi ini akan meninggalkan residu atau sisa-sisa dari bahan anorganik yang bisa menjadi kontaminan dalam prosesnya. Jadi sahabat, sekali lagi, bila ada cacing tanah yang melimpah di dalam pot sahabat seperti itu, sahabat tinggal tambahkan bahan-bahan organik agar cacing tanah tidak sampai mengkonsumsi apa yang seharusnya mereka tidak konsumsi. Mereka tidak sampai memakan akar segar yang sehat di dalam pot kita sahabat. Dan itu jarang sekali terjadi sahabat. Satu lagi, kebiasaan kita membunuh cacing tanah dengan zat-zat seperti zat-zat berbahaya lah, anggap toksik seperti ini, bisa merubah sifat-sifat dari cacing tanah sahabat. Jadi ekosistem bisa kacau di masa depan apabila kita terbiasa seperti itu. Tolonglah, berhentilah seperti itu. Jangan sampai suatu saat cacing tanah itu bisa bisa berubah sifat atau berubah kebiasaan, mereka malah menjadi hama suatu saat nanti. Karena itu adalah karena ulah kita sahabat. Karena kita menggunakan toksik, menggunakan racun. Jangan sampai mereka atau para cacing tanah ini bermutasi gara-gara efek kimia yang kita sebabkan sendiri. Mereka bermutasi menjadi atau berkembang, beregenerasi, merubah sifat menjadi hama yang sangat mengganggu di masa depan. Nah sahabat, ada kuis hari ini. Saya ingin melihat bagaimana sahabat menyikapi video tadi. Pertanyaannya adalah, apa intisari video tadi? Mengapa saya mengajak sahabat untuk mengurangi penggunaan deterjen dalam berkebun secara organik? Apa sebabnya sahabat? Sahabat bisa jelaskan dan sahabat sertakan argumentasi sahabat. Jadi dari argumentasi itu saya bisa melihat sahabat sudah paham dengan benar apa yang ditekankan dalam video yang saya buat hari ini. Oke, cukup sekian video saya hari ini di tanggal 1 awal tahun 2021. Jangan lupa menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.